semua pemain Persib hari tanggal 20 nanti lawan Persija menjadi pemain penting ya. Nah, tidak ada yang paling penting adalah solid. Tapi saya pikir mereka juga saya yakin punya ambisi gitu ya. Misalnya di pembuka 2019 ya, kalau tidak salah Persija kan gol pembuka ada di Preds Butuan. Saya pikir mudah-mudahan juga pemain-pemain yang diturunkan nanti gitu bisa mencetak sejarah juga, bisa mencetak gol di melawan Persija. Biasanya pemain-pemain Persib juga cukup bangga sih sebenarnya kalau dia bisa mencetak gol ke gawang Persija, itu dia punya kenangan tersendiri lah. Halo Kang Arlan Sida, apa kabar Kang? Kabar baik, alhamdulillah. Kang Arlan ini salah satu pengurus Viking ya Kang? Yes. Dan selain itu juga founder dari Flower City Casual. Ya, luar biasa. Tapi di samping itu Akang juga salah satu tenaga pengajar ya Kang? Ya, dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah Kang, gimana nih? Besok kan lawan Persib lawan Persija tanggal 20 ya Kang? Tanggal 20. Optimis nggak Kang? Jadi kalau dalam sepak bola itu ya semua tim juga optimis untuk Harus menang optimis ya. Jadi kalau saya pikir kalau lihat Persib dari seri kedua, tren positif kan masih menang ya. Jadi saya masih optimis kalau Persib lawan Persija nanti ya Persib unggul lah di segala lini lah tentunya gitu. Karena ngelihat nih ketika Persib lawan Persija ini kan supporternya benar-benar excited banget semuanya sepertinya. Selain itu juga emang ini Liga 2, besok Liga 2 pertama ya? Seri 3 Liga 1. Oh, seri 3 Liga 1. Bareng Liga utama. Apalagi sekarang Persib tidak terkalahkan ya Kang? Yes. Jadi sebenarnya yang excited itu tidak hanya supporter dari Persija sih, seluruh pencinta sepak bola, saya yakin menunggu sekali pertandingan besar ini antara Persib dan Persija. Jadi memang animonya sangat luar biasa gitu ya. Jadi dan kemudian kalau persoalan pertandingan Persib dan Persija ini sejak lama memang selalu ada bumbu-bumbu lah ya, ada bumbu-bumbu kedua-duanya memiliki gengsi ya. Ya terakhir ya kita harus akui bahwa Persib kalah di Piala Menpora, di final Piala Menpora. Tapi ini waktu yang tepat sebenarnya untuk bisa dengan kualitas tim yang bagus gitu ya. Persib ini waktu yang tepat tanggal 20 nanti Persib bisa mengalahkan Persija tentunya. Amin, ya. amin. Tapi prediksinya Kang berapa nih skornya? Kalau saya sih 2-0. Persib 2. Ya, Persib 2. Ya kalau realistis ya, kalau saya sih melihat dari kesiapan tim gitu semuanya, dan kemudian punya percaya diri, apalagi kan Persija pada saat ini kayaknya sedang terseok-seok ya di internalnya gitu. Dan saya pikir Persib harusnya bisa menang. Mudah-mudahan sih bisa menang 2-0. Tapi nih Kang, setelah Akang analisis ya, sebagai pengurus Viking dan juga pecinta Persib dari sejak kecil ya Kang? Yes. Itu kenapa euforianya ketika ada Persib lawan Persija tuh supporter sangat-sangat excited gitu? Ya sebenarnya sih ada banyak faktor ya. Pertama adalah ya histori gitu kan, sejarah gitu. Kalau saya sih melihat Persib lawan Persija itu ya pertandingan yang biasa saja. Kemudian karena ada bumbu-bumbu supporter ibu kota dan supporter Persib ini gitu. Nah, ini akhirnya bumbu-bumbu inilah yang kemudian membuat seolah-olah pertandingan Persib Persija ini menjadi mewah gitu ya, menjadi megah gitu. Padahal menurut saya biasa-biasa saja karena tadi ada histori itu. Kalau saya lebih lebih greget gitu ya, ya dibilang itu ketika bisa Persib lawan PSMS gitu ya, dari memang bebuyutan dari perserikatan. Kalau Persija kan ya berbeda lah ya pada saat itu, taringnya juga di perserikatan kan belum terlalu inilah gitu ya. Tapi kalau dengan PSMS kan selalu bertemu dengan Persib, kadang Persib kalah, Persib menang gitu dan lain sebagainya. Nah ya di tahun
2000-an lah ya, 2000-an 90-an akhir gitu kan. Nama Persija ini kan mulai besar dan kemudian mulai memunculkan animo supporter yang luar biasa, dan kemudian mereka juga punya gengsi ya, akhirnya ya sampai sekarang gitu. Untuk saling mempertahankan harga diri. Ya menurut saya sih begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa rivalitas supporter salah satunya yang membuat pertandingan Persib dan Persija ini jauh lebih menarik dari pertandingan sebelumnya gitu. Saat Persib mau main tuh kan booming banget ketika lawan Persija nih. Betul. Sebenarnya dengan klub lain juga sih sebenarnya Persib punya tantangan tersendiri ya, apalagi lawan Persija gitu kan. Kalau ya istilahnya dengan bermain dengan tim-tim kecil juga Persib sebenarnya cukup luar biasa ya, mengalami tantangan yang luar biasa, karena biasanya tim-tim kecil ini kan dia prinsipnya ya bolehlah kalah sama yang lain asal jangan lawan Persib gitu ya, tingkat motivasinya tinggi gitu. Dan ini yang menjadi luar biasa, nama besar Persib ini memang menjadi pertaruhan gitu ya, yang sangat luar biasa juga gitu tantangannya. Apalagi tanggal 20 nanti misalnya lawan Persija. Wah, ini menurut saya pembuktian kalau di liga ini kan beda lah dengan kemarin Piala Menpora. Kalau di liga ini kan luar biasa, apalagi pada sampai seri 2 berakhir kemarin ya Persib masih menjadi tim yang tidak terkalahkan gitu. Jadi sepertinya mindset di persatuan sepak bola tuh ketika menang melawan Persib itu gengsinya ya seperti mereka ya bangga gitu, walaupun dengan tim-tim lain kalah gitu ya. Tapi kan kembali lagi ya, jangan sampai kalah itu, kalau misalkan betul Persib. Ya itu resiko kita menjadi tim besar gitu ya, tim yang kemudian ya namanya cukup melegenda gitu di sepak bola Indonesia. Yang akan jagoin ketika besok tanggal 20 lawan Persija siapa nih? Klok kah? Kalau saya sih sebenarnya semua pemain Persib hari tanggal 20 nanti lawan Persija menjadi pemain penting ya. Nah, tidak ada yang paling penting adalah solid. Tapi saya pikir mereka juga saya yakin punya ambisi gitu ya. Misalnya di pembuka 2019 ya, kalau tidak salah Persija kan gol pembuka ada di Preds Butuan. Saya pikir mudah-mudahan juga pemain-pemain yang diturunkan nanti gitu bisa mencetak sejarah juga, bisa mencetak gol di lawan Persija. Biasanya pemain-pemain Persib juga cukup bangga sih sebenarnya kalau dia bisa mencetak gol ke gawang Persija, itu dia punya kenangan tersendiri lah gitu. Apalagi sekarang Persib kan klasemennya udah kedua ya. Yes. Dan besok naik pertama nih. Ya kita masih kejar-kejaran lah dengan yang Bayangkara. Ya. Nah, ini sebenarnya motivasi juga ya, mudah-mudahan nanti lawan Persija kita bisa menang. Nah, nanti tren-tren positif terus mengikuti gitu untuk menang. Tapi kita juga tidak boleh overconfidence lah ya. Tidak boleh kemudian terlalu percaya diri juga gitu ya. Mudah-mudahan support yang dimiliki atau bekal yang dimiliki di seri kedua ini bisa dimanfaatkan nanti di seri ketiga untuk terus menambah rasa percaya diri ya, bertempur dengan lawan. Iya, Kang, tadi Kang bilang lebih excited ketika lawan Medan ya. Itu tuh kenapa, Kang? Kalau Medan kan memang di perserikatan kita udah sering baku hantam ya, misalnya sering ya maksudnya keras gitu ya. Ya lawan PSMS Medan itu kan kita sering ketemu gitu di beberapa kali gitu ya. Beberapa kali final perserikatan gitu. Dan saling kalah mengalahkan, kita kalah, kita menang gitu, itu udah pokoknya ya waktu di perserikatan ya, setahu saya dalam sejarah sepak bola Indonesia ya, dua tim ini kalau ketemu ya itu juga jadi fokus perhatian seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Bahasa Medan itu apa sih, Kang? Ya, mereka kan punya Ribak Sudi gitu ya. Ribak Sudi, nah itu dia. Itu salah satu ya, kalau menurut saya sih Persib ini kan memang dari dari perserikatan ke ini dia punya ciri khas lah ya, bermain pendek gitu, cepat gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita juga bisa nonton ketika Persib melawan Persija nanti ya, sebagai ciri khasnya Persib. Kalau kita lihat di seri 2 ya, saya sih masih melihat bahwa permainan Persib ini cukup menjanjikan lah ya. Kalau tidak walaupun di seri pertama
kita agak sedikit hopeless gitu ya, agak sedikit ini karena draw, tapi di seri kedua bangkit. Iya, bangkit ya, bahkan menangnya 5 kali ya Kang dari. Yes, sapu bersih kalau di seri kedua. Nah Kang, ketika sekarang nih Persib kan kompetensinya dan juga klubnya itu semakin signifikan nih. Itu akan ngelihatnya gimana di persaingan sekarang yang semakin baik ini? Di liga ini kan sebenarnya semua tim ingin menunjukkan hasil yang baik ya, tapi tidak ya semua tim ya tidak ada tim yang kemudian punya target kalah gitu dalam sebuah liga atau sebuah kompetisi. Saya pikir nggak ada. Nah, ini kan tergantung bagaimana kesiapan dari semua tim ya, entah itu persiapan secara kualitas pemainnya, kemudian finansialnya, kemudian juga kesiapan secara mental gitu kan. Kalau mental ya nggak usah ditanya, jadi pemain sepak bola ya bukan hanya sekedar teknik tapi juga punya mental yang kuat. Nah, misalnya kita lihat contoh internal dan eksternal ya, misalnya kalau kita lihat contoh misalnya ketika Persib misalnya di seri pertama itu kan kualitas pemain ya kita tidak perlu kita ragukan lagi ya, dari lini belakang sampai ke depan kita masih punya pemain yang menurut saya itu di atas rata-rata. Nah, kemudian di seri pertama ini kita terseok-seok ya kan, terseok-seok gitu ya, saya lihat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya selain kemudian internal membenah diri gitu ya, mencari apakah sisi komunikasi dan lain sebagainya, tapi itu urusan internal. Tapi faktor eksternal ini juga perlu diperhitungkan. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang mencintai Persib, yaitu siapa yang mencintai Persib ya seluruh supporter bobotoh yang ada di sana. Misalnya di seri pertama ke seri kedua ya kita harus push, kita harus tekan si klub gitu ya, si Persib Bandung itu kita harus tekan. Caranya ada yang demonstrasi, ada yang ada yang menyampaikan saran dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi kekuatan positif gitu. Jadi kan ketika misalnya berbicara Persib di seri pertama mau ke seri kedua, di seri pertama ini kan kita menganggap bahwa Persib tidak maksimal. Kita push, kita demo, kita akhirnya terjadi perbedaan pendapat ya. Kenapa harus didemo si Persibnya gitu ya. Sebenarnya bukan demonstrasi. Bagaimana kita meluapkan kecintaan kita kepada Persib bahwa jangan sampai nanti seri kedua kita banyak kekalahan. Nah, dari demonstrasi itu kan sebenarnya sama klub sama tim di filter, disaring, kemudian akhirnya menjadi kekuatan positif buat si pemain. Ya saya pikir pemain akhirnya punya trigger sendiri punya semangat yang berkali-kali lipat gitu ya untuk bisa memenangkan itu. Saya pikir itu faktor eksternal juga menentukan. Jadi Persib sekarang yang sudah melaju signifikan lebih baik itu tidak hanya dari faktor internal ya, tapi juga eksternal. Faktor internal itu kan bagaimana saling berkesinambungan. Ya, di klub, di dalam klub itu nyaman, pemain nyaman, pelatih nyaman, komunikasi baik, mempunyai bonding yang kuat. Ya, chemistry-nya dapat semuanya. Nah, yang kemudian di eksternal ini dia hanya memberikan tekanan gitu untuk tetap menjaga lambang di dada lah gitu ya, supaya nanti bersemangat. Tapi kan akhirnya terbukti di seri kedua. Jadi semata-mata bukan karena kenapa Persib bagus di di seri kedua ya karena ada demo dari bobotoh, bukan juga sih sebenarnya. Jadi demo bobotoh juga ini jadi penentu, tapi ini kemudian Persib bisa berpikir karena ada tekanan gitu, bukan karena dia berpikir tanpa tekanan, tapi ada tekanan, dia bisa berpikir akhirnya dia bisa bermain lepas, kemudian baguslah kalau kita lihat di seri kedua. Nah Kang, ada nggak sih edukasi tertentu untuk bobotoh itu sendiri? Sebenarnya yang terpenting kan gini ya, menjadi seorang supporter itu ya nggak kemudian juga mengesampingkan norma-norma yang ada gitu ya. Supporter juga manusia, dia punya dia punya keinginan gitu kan, dia punya ya hal-hal yang wajar lah ya. Kalau saya sebagai supporter, siapa sih yang mau timnya kalah gitu kan, nggak ada kan. Nah, keinginan inilah yang kemudian mereka nilai masing-masing gitu kan. Ya saya bisa melihat, saya ingin Persib juara, tapi kalau ketika lihat si Persibnya kok mainnya kayak gini ya, ini kayaknya jauh dari keinginan saya. Ya mungkin dari sekian banyak teman-teman punya pemikiran yang sama, akhirnya ya kita bersama gitu ya untuk
bertanya kenapa kalah gitu kan, itu kan sesuatu yang wajar saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjadi supporter di era pandemik ini kan bukan hanya sekedar kemudian memberi dukungan kepada klub ya, tapi juga kita harus mematuhi banyak hal gitu ya. Saya sih termasuk orang yang kemudian ya banyak juga supporter yang lain saya pikir yang kemudian tetap menjaga marwah sepak bola ini, liga ini tetap jalan gitu ya. Ya artinya tidak memaksakan datang ke stadion, tidak melakukan membuat kerumunan dan lain sebagainya yang khawatir justru mengganggu jalannya liga. Nah, apalagi kan Akang sebagai pengurus Viking nih, juga sebagai founder Flower City Casual itu, ada nggak afirmasi-afirmasi baik untuk supporter, apalagi tadi ketika ada perbedaan perspektif gitu, Kang? Ya sebenarnya gini, perbedaan perspektif ini kan lumrah ya di dalam, ya jangankan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah organisasi supporter gitu, dalam kehidupan sehari-hari juga ini. Ya jadi menurut saya adalah kita harus paham dulu apa yang menjadi tujuan dari teman-teman. Menyatukan suara. Yes, itu yang penting. Jadi jangan sampai nanti ini kita satu supporter sama-sama membela Persib, yang ini kemana, ini akan susah untuk afirmasinya gitu kan. Jadi satu suara dulu, kita obrol, kita dialog bahwa kepentingan kita di Persib ini tidak bukan adalah menjaga marwah Persib untuk tetap menjadi kebanggaan Jawa Barat gitu kan. Kan selesai kalau itu semua. Tapi kalau sudah mulai kemana ini susah gitu. Berarti harus satu visi misi dulu ya, Kang? Itu penting. Walaupun entah itu dia datang dari Viking, dari bobotoh A, B, C, dan D gitu. Saya pikir satu dulu. Nanti setelah itu baru kita akan rembukan apa yang harus dilakukan oleh oleh si bobotoh ini gitu. Tapi nih Kang, biasanya apalagi kan Akang pengurus Viking gitu, foundernya Flower City Casual juga. Ketika nonton biasanya apakah ini di kubu A, di kubu B gitu pas di lapangan, atau tetap ketika di selatan ya kita nonton di selatan? Ya, karena kan kapasitas stadion juga terbatas ya. Jadi ada yang di timur, ada yang di selatan, ada yang di utara, ada yang bahkan di VIP, ada yang di barat. Menurut saya sesuatu yang biasa saja gitu kan, karena memang keberadaan tiket kan nggak bisa itu ya. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kita datang ke stadion, kalau di masa sebelum pandemik ya, ketika kita datang ke stadion itu kita sudah jelas maksud dan tujuan kita itu adalah mendukung Persib dan tidak lain tidak bukan, apalagi gitu. Kemudian setelah itu mereka juga punya visi yang sama, menjaga kenyamanan ya, agar si pertandingan ini tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah semuanya sama-sama juga. Yang ketiga ini adalah semua sama-sama juga merontokkan mental lawan. Jadi kan pekerjaan kita itu sebenarnya kalau supporter. Yang pertama adalah memberikan maksimal dukungan kepada tim Persib ya, tim kita gitu. Dan yang berikutnya adalah membuat mental tim lawan tidak nyaman, rontok bahkan ya, tidak nyaman main di Tetapi tetap dengan norma-norma yang telah itu salah satunya ya kan kita banyak lah, bisa melalui nyanyian, bisa melalui teriakan, atau bisa melalui hal-hal yang lain yang jelas tidak melalui tidak menggunakan cara-cara ya lempar-lempar gitu kan, itu nggak musim. Nah, Akang paling momen banget, unforgettable moment ketika Akang nonton sebelum pandemi itu pas yang waktu tahun kapan, Kang, dan kemana? Banyak sih sebenarnya, saya yakin tidak hanya satu gitu ya. Kalau saya sih ketika saya waktu SMA saya punya waktu dari kuliah. SMA jadi sudah nonton ketika SMP. Oh, PSM. SMP udah nonton gitu ya, SMA sudah gila gitu ya. Gimana ya? Tapi kan seiring, kalau dulu waktu zaman SMA kan peraturan tidak seketat ini ya. Supporter bisa turun ke lapangan gitu kan, bahkan ada di belakang gawang gitu ya, karena belum ketat lah waktu di Stadion Siliwangi. Tapi kan sekarang sudah rulesnya juga sudah berubah gitu ya, semakin ketat, tidak boleh, dan kemudian penjagaannya juga semakin ketat. Kalau dulu nggak, sering itu. Tapi ya semua supporter ya, semua orang kalau nonton ke stadion dia pasti punya kenangan. Kalau saya ya atau pas waktu ke Jakarta gitu atau kemana gitu? Ya pas ke Jakarta juga final Piala Presiden ya, itu kebanggaan banget ya, karena kita bisa juara di kandang orang gitu. Tapi kan. Aman Kang pas waktu ke Jakarta waktu itu?
Aman sih sebenarnya karena waktu itu kan pengawalannya juga ketat ya, dan kita juga niatnya kan bukan untuk merusuhkan gitu. Sebenarnya kan gini, supporter itu datang dari niat. Jadi kalau niatnya sudah aneh-aneh ke stadion, ya dia nggak akan menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai. Kalau saya kan ya kita datang ke stadion, pokoknya mau nonton Persib, menonton kebanggaan gitu kan. Ya gimana caranya juga menjaga si kebanggaan ini agar dia tetap tetap menjadi kebanggaan gitu kan. Karena stigmanya masyarakat tuh Kang, ketika misalkan Persib mau main nih di kandang orang, apalagi di Jakarta, lu jangan ke Jakarta kalau nyawa lu nggak mau hilang gitu. Ya sebenarnya sesuai dengan tujuannya aja. Saya juga pikir siapa sih yang mau gitu ya, nggak ada tidak ada, ya maksudnya tidak seharga sepak bola gitu nyawa kita itu gitu loh. Ya saya pikir itu sudah nggak bagus lah. Jadi rivalitas sih boleh, kita harus ada ya dalam, namanya juga kompetisi sepak bola, rivalitas juga harus ada. Tapi supaya hanya dalam 90 menit itu saja ya. 90 menit di lapangan ya itu rivalitas, betul-betul rivalitas ya. Setelah dari situ kan ya saudara lagi. Ya lagu kita kan masih sama ya, Indonesia Raya. Jadi nggak ngapain juga gitu, kita hidup di bumi pertiwi juga nggak. Kalau menurut saya sih menonjolkan sisi chaos atau menonjolkan sisi kekerasan dalam sepak bola, ya saya pikir kemunduran yang parah lah ya. Ya sekarang sepak bola ya kita nikmati sebatas menteror, ya itu wajar lah, menteror lawan supaya lawan ya nggak bisa fokus main di kandang gitu kan. Nah, satu pertanyaan terakhir Kang, Akang kan sebagai tenaga pendidik nih di salah satu universitas, ada nggak kadang menyinggung di saat lagi proses belajar mengajar? Enggak sih, kan kalau menonton Persib itu, hobi Persib itu kan hobi yang sudah lama ya. Sebelum saya menjadi tenaga pendidik, saya sudah lebih awal mengenal Persib dan mencintai Persib gitu ya, dan kemudian nonton gitu. Jadi ya profesionalisme sebagai pengajar ya memang di situ yang ditantang gitu ya. Jadi saya nggak pernah misalnya kalau Persibnya kalah, sayanya jadi moodnya nggak bagus ya, nggak juga ya. Atau malah biasa. Mungkin saking mahasiswanya pengen dapat nilai bagus nih dari Akang, jadi pakai DP WhatsApp-nya ya Persib, bisa kayak gitu. Tapi saya sih nggak pernah melihat itu sebagai ini ya biasa aja. Ya karena gini, mahasiswa dia punya tugas yang sama ketika dia masuk kelas, atau saya masuk kelas, saya punya tugas yang sama, saya punya kewajiban yang sama, saya harus mentransfer ilmu, dan kemudian juga mahasiswa harus bisa ikut dalam transfer ilmu. Tapi di luar itu ya mereka misalnya mau diskusi terkait dengan sepak bola, dengan Persib, ya welcome aja, karena saya di kampus ya sebagai dosen, tapi setelah di luar kampus ya saya menjadi manusia biasa. Jadi kalau misalkan masalah nilai tetap ngelihat kualitas dari mahasiswanya ya nggak juga karena dia suka Persib kemudian nilainya bagus, nggak juga. Ada juga banyak mahasiswa saya yang suka Persib tapi nilainya jelek ya karena ya memang kapabilitasnya nggak bagus. Gimana lagi gitu kan, tidak itu juga. Tapi yang paling penting buat saya adalah menjadi supporter ini ya harus rasional juga gitu ya. Tidak harus akan ada waktunya, kita harus memilih. Misalnya harus stay di Persib, tapi kita juga akan hidup terus berjalan ya. Mereka harus mengambil hal-hal yang rasional. Ya bisa dia sekolah gitu kan, melanjutkan sekolah atau kemudian juga bekerja dan lain sebagainya. Ya tapi ini tidak boleh hilang. Jadi walaupun cinta Persib, tetapi kita harus tetap rasional ya Kang, harus tetap menjaga kode etik dan marwahnya Persib itu sendiri tadi. Ya sebagai manusia ya kita kan punya kewajiban lain gitu kan. Ya itu sih yang paling terpenting. Tapi saya pikir banyak juga teman-teman bobotoh yang bisa membagi waktu itu gitu ya, sehingga dia ada yang sukses jadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha, itu ada yang jadi polisi bahkan. Itu menurut saya dan setelah itu pertemanan gitu. Jadi kalau kita pergi kemana gitu, kemudian kita lihat ada orang yang suka Persib tuh, kayaknya senang banget gitu ya, apalagi misalnya di luar kota atau di luar daerah gitu, atau bahkan di luar negeri gitu. Dari mana? Dari Bandung. Wah Persib dong, ya aku juga suka Persib. Wah itu udah enak gitu ya. Iya. Menjadi
alat silaturahmi lah si Persibnya gitu kan. Ya setelah itu kan ya kita akhirnya yang nggak kenal jadi dekat jadi saudara gitu. Nah Kang, sebelum closing aku punya pantun nih buat Persib. Makan sate sangat lezat dan bikin lidah nyaman, tapi kita tetap memberi dukungan untuk Persib. Makanya besok Persib tetap berjuang juga juara. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih hatur nuhun pisan ya Kang Arlan. Dan juga semoga sukses selalu, lancar. Amin. Amin. Sehat selalu. Thank you Terima ya kasih. Kang, udah Terima kasih. menyempatkan hadir. Siap. Thank you.